Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada sukacita. Amin. Tapi kulihat orang-orang muda juga kurang kuat nyanyinya ya. Lebih kuat suara Opung Nopita dari semua suara orang-orang muda ini. Shalom orang muda. Shalom. Sang pun belum tahu lagu-lagunya ya. Padahal kau mau dibikin singers. Udah bisa kau singers? Ya, persiapkan dirimu singers ya. Iya. Terima kasih buat keluarga di tempat ini untuk waktu dan tempat yang boleh kita nikmati hari ini beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rumah yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Satu lagi, 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Haleluya. Semua pasti sudah mengenal Yesus, bukan? Ada yang belum mengenal Yesus? Sudah semua mengenal Yesus. Anggun, sudah kau kenal Yesus? Sudah? Baru kenalan kalian ya? Baru kenal tapi langsung paling banyak berteman dengan Yesus seperti Rasul Paulus. Yesus ya, Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, dan kebangkitannya dari antara orang mati sangat penting dan menjadi hal yang terpenting dalam kekristenan. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sia semua. Kita tidak punya pengharapan. Nah, ketika Yesus bangkit, di sini dituliskan pertama-tama sekali dia menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Mengapa kepada Maria Magdalena? Kalau ibu bapak berpikir, kira-kira mengapa kepada Maria Magdalena pertama kali dia menampakkan diri? Kenapa tidak kepada Petrus?
muridnya yang paling handal? Kenapa tidak kepada Yohanes, murid yang paling dikasihinya, yang selalu bersandar di dada Yesus? Jadi kalau Yesus itu mereka sedang kerumun-kerumun, ya kumpul-kumpul membicarakan kerajaan Allah, muridnya yang paling muda, Yohanes, selalu bersandar di dada Yesus. Berarti Yesus menggendong dia dong ya. Selalu bersandar di dadanya. Dekat di hatinya. Anak manja ini, murid manja. Atau murid anak istimewa ini, murid istimewa. Tapi tidak kepada Yohanes. Dia mula-mula menampakkan diri sesudah bangkit. Tetapi kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Saya berpikir, mengapa? Pak Milani tahu kira-kira mengapa kepada Maria Magdalena? Apa karena Maria Magdalena cantik? Saya rasa enggak. Nah di sini saya baca begini ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Titik. Lalu ada lagi kalimat yang berkata, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi tidak berhenti di situ. Tidak begini. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Titik. Nah, tidak selesai. Lalu ada lagi keterangan, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, di sini kita harus lihat mengapa diceritakan lagi bahwa Maria Magdalena itu pernah dihinggapi 7 setan. Jadi begini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Begitulah Yesus itu memberikan perhatian dan perlindungan kepada Maria Magdalena. Karena Yesus mau menunjukkan kepastian kepada Maria Magdalena bahwa setan, iblis sudah dikalahkan. Karena apa ibu bapak? Kalau setan itu keluar dari manusia, setan itu akan berusaha lagi masuk kepada manusia itu. Ada ayatnya, Matius 12 ayat 43 dikatakan di sana. Tolong ada yang baca Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Iya. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Terus? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, jelas di situ kalau setan keluar dari manusia, dia mengembara dan tak menemukan tempat. Karena tidak ada tempat lain, maka dia akan berusaha kembali lagi masuk ke tempatnya semula. Jadi dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak rela manusia itu bebas dari kuasanya. Dia terus berusaha masuk kembali dan mau membuat keadaan orang itu lebih buruk. Begitulah pekerjaan setan. Itu sama seperti Raja Firaun yang tidak rela orang Israel keluar dari Mesir.
Ketika sudah ditimpa dengan 10 tula, akhirnya dengan terpaksa Firaun melepaskan mereka. Tetapi Firaun berpikir lagi, bodoh kali aku, kok kubiarkan mereka pergi. Lalu dia pasang kereta, dia kerahkan pasukan, dikejar lagi orang Israel untuk kembali diperbudak. Begitulah iblis. Iblis itu tidak rela melepaskan manusia dari kuasanya. Dia akan berusaha sebisa mungkin menguasainya kembali. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, tolong si Sela Burusrai dulu yang baca. Sela Burusrai, 1 Petrus 5 ayat 8. Pasal dikasih do. Anu di mana percaya itu sih? Baik, Sela, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Iya. Dia terus berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari orang. Kita kan orang kita baru sering orang ya. Jadi dia mencari orang, bukan mencari lembu. Dia singa yang mencari orang. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia langsung menemui Maria Magdalena yang pernah dirasuk 7 setan. Dia mau memberikan perhatian kepada Maria Magdalena. Dia mau memberikan perlindungan kepada Maria Magdalena. Yesus mau tunjukkan bahwa setan yang pernah menguasai hidupnya sudah benar-benar dikalahkan dengan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita memerlukan perlindungan seperti Maria Magdalena supaya dia tidak lagi dimasuki oleh 7 setan yang pernah menguasainya. Maka Yesus pun menampakkan diri kepadanya, menunjukkan diri langsung kepadanya untuk melindungi dia. Jadi kita perlu perlindungan dari Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Kita memerlukan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita hidup tanpa Yesus. Jangan kita hidup tanpa Yesus. Nah, kalau kita hidup ada Yesus, maka kita harus memiliki kegiatan, yaitu ibadah. Amin. Ibadah. Itulah orang yang memiliki Yesus. Itulah orang Kristen. Ada gerejanya, ada ibadahnya, ada aktivitas di dalam rumahnya, yaitu aktivitas kekristenan, di mana di sana orang Kristen harus bernyanyi memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama, juga membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Itulah ketika kita memiliki semuanya itu dalam hidup kita, maka rumah kita akan dinaungi Tuhan. Hidup kita akan dilindungi dan dijaga Tuhan. Biarpun ada masalah di dalam keluarga itu, Tuhan akan tolong. Karena di dunia ini bagaimana kudusnya pun manusia pasti menghadapi masalah. Seperti si Ayub. Si Ayub kan orang saleh. Tuhan sendiri mengakui bahwa si Ayub itu orang saleh, orang kudus, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi juga mengalami persoalan yang sangat berat. Tetapi itu adalah ujian untuk memantapkan imannya. Haleluya. Haleluya. Yesus yang bangkit menjadi pelindung bagi kita. Dia siap melindungi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia siap melindungi kita dari cengkraman setan. Guna-guna, hantu blau, hantu kojek, tuyul, dan lain-lain sebagainya
dikalahkan oleh Yesus. Sudah dilucuti, sudah dilumpuhkan oleh Yesus. Maka kita tidak perlu lagi mencari perlindungan kemana-mana selain kepada Yesus. Kita tinggal berdoa, memuji dan menyembah, membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu sudah cukup menerima kuasa dan kebangkitannya di dalam hidup kita. Yang pertama, Yesus bangkit memberikan kita perlindungan. Yang kedua, dia menampakkan diri, lalu yang kedua kepada siapa? Dalam ayat ini, yang pertama tadi menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, yang kedua, Yesus itu menampakkan diri kepada 2 orang murid yang pernah kita baca di dalam Lukas pasal 24. Itulah 2 orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Itunya itu, 2 orang murid. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi pulang ke Emmaus. 2 orang, mungkin ini suami istri. 2 orang ini bukanlah murid inti. Murid inti itu kan 11 rasul. Karena Judas sudah bunuh diri. Yang 2 orang ini bukan dari yang ke-11 itu. Tetapi yang 2 orang ini adalah murid yang lain. Atau boleh dikatakan ini murid yang lain lah, bukan murid utama. Bukan rasul, pengikut yang lain. Jadi kedua murid ini, begitu dilihat oleh Yesus kedua murid ini, maka Yesus pun segera menghampiri mereka. Yesus segera menyelamatkan mereka. Apa rupanya yang dialami oleh kedua murid ini? Yang pertama, kedua murid ini putus asa. Kedua murid ini kecewa. Maka Yesus pun melihat dan mengetahui keadaan murid-murid itu. Dari sekian banyak murid-muridnya, dia perhatikan satu persatu. Tetapi perhatiannya yang pertama kepada Maria Magdalena. Itu tadi sudah kita bahas. Kemudian Yesus lihat lagi murid-murid yang lain. Dilihatnya ada 2 orang yang kecewa. Lalu Yesus pun datang ke situ. Diselamatkan mereka itu. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai terlalu jauh pergi. Mengapa Yesus menjumpai mereka? Yang pertama tadi karena mereka putus asa, kecewa, galau, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, karena mereka ini meninggalkan kumpulan, meninggalkan perhimpunan, meninggalkan Yerusalem. Nah, kalau kita baca begini ya, dalam Lukas pasal 24 ayat 35. Ayat 33 ya, Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi mereka kembali lagi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul, ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jadi akhirnya mereka kembali ke perkumpulan itu. Jadi Yesus ingin supaya mereka kembali berhimpun. Amin. Yesus ingin supaya mereka kembali marpungu. Ini mau bahasa keren, bahasa Batak, marpungu magwarna. Jadi Yesus tidak ingin kita tidak marpungu. Haleluya. Yesus tidak ingin ada yang meninggalkan parpungon. Shalom. Matang-alangat tuh. Masih kacon. Menerang mau beri. Nama doto do. Tangi sok ke bereng rohana.
Pelapa matangnya itu. Jadi ketika Yesus melihat kedua orang ini kecewa, putus asa, lalu meninggalkan perpunguan, maka Yesus segera terbang dia ke situ. Dalam rupa yang lain dia datang sehingga mereka tidak kenal. Mereka berdua pun memang betul-betul mereka ini putus asa betul orang ini dua. Mereka bercakap-cakap, waduh mak, soalnya kecewa dia memberi Yesus iba ini ada. Waduh, gimana lu tak harap peluk kita setengah ni penjajahan mo. Tapi dah itaku gimana dah, sehat, persilak kamu sih. Tapi dokter saya boy dah bayi di mana, na mati bangun, na pitung mandi dah, na pang boy merdalan. Di pakatayong pa mana mangasar, marjami ito, jamuhin, duhapi, ananguda, songrong mahapi, akyat. Reto Roma Jesu, tongan na sida. Ale dongan, ron ya kamu na kuangin na. Ay, wala, kuma haruna, sumamboto na masa, na iportibiyun, iluwaton, sumunod na masa, diba? Arong sa halak na maragod Jesus. Masay hebat, do halak na, alay. Mamago, bimana, ipasilak ko na tersedan nila. Nah begitu Yesus mendengar itu, maka Yesus pun menyelamatkan mereka dengan berfirman. Maka sampai mereka akhirnya masuk ke rumah dan makan di situ, dan terbukalah mata mereka, lalu mereka pun langsung bangkit. Begitu mereka bersemangat bangkit dan kembali pada malam itu juga. Ya kan, pada malam itu juga kan? Dikatakan di sini, tetapi mereka ayat 23, mereka mendapati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi sudah menjelang malam, matahari sudah hampir terbenam. Tetapi sesudah mereka melihat Yesus itu, mengenal Yesus itu, biar malam, biar matahari tidak ada lagi, apa yang mereka katakan. Lalu bangunlah mereka, ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka tidak takut apapun. Tidak takut ada singa di jalan. Salam. Tidak takut ada penyamun di jalan. Tidak takut ada hujan, petir, ataupun angin puting beliung. Tidak takut mereka berjalan kaki jauh-jauh. 7 mil jauhnya, saudaraku. Malam itu juga mereka berangkat karena hati mereka sudah dibakar oleh api kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Yesus tidak ingin kita meninggalkan perpunguan. Maka Yesus mau mengembalikan mereka ke perpunguan itu. Maka kembalilah mereka, dan betul murid-murid pun di sana sedang berkumpul. Teganya mereka berdua meninggalkan murid-murid berkumpul. Maka Yesus kembalikan mereka supaya ikut berkumpul di situ, dan mereka pun di sana bersaksi memberitakan firman. Mereka berkata, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit kawan. Petrus, Yesus sudah bangkit, kami sudah melihatnya. Yesus sudah bangkit. Mereka semua bersemangat. Dan pada saat itu juga Yesus hadir juga di situ, meneguhkan mereka. Saudaraku, kalau hati kita galau sekarang, kecewa, putus asa, ada masalah, dengarkanlah Yesus. Kenallah Dia. Pasanglah panca indera rohani, mata hati yang terang. Jangan pakai pikiran, jangan pakai utok-utok, tetapi jadilah memiliki mata hati yang terang untuk mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sanggup melakukan apapun. Percaya saja, jalan keluar Tuhan akan berikan. Cepat atau lambat, Dia akan menolong orang-orang yang berharap kepada Dia.
Yang pertama, dia akan membangkitkan semangat kita dulu. Semangat dulu, kalau sudah ada semangat, persoalan seberat apapun akan bisa kita tanggulangi. Amin. Nah, kemudian selanjutnya setelah Yesus melihat lagi murid-muridnya ada yang perlu dilindungi seperti Maria Magdalena, Yesus yakinkan dia, Maria, setan sudah kukalahkan. Tenanglah kau, kulindungi kau. Dilihat lagi ada 2 orang yang galau meninggalkan Yerusalem. Dia jumpai, oh, kalian 2 harus kembali ke perkumpulan, jangan keluar-keluar. Lalu mereka kembali. Lalu dilihat 1 orang lagi, siapa itu? Kira-kira siapa muridnya yang paling prihatin imannya, siapa? Siapalah sekarang yang terakhir diselamatkan oleh Yesus? Thomas. Dilihatnya lah 1 lagi, ngelilu si Thomas. Wah, si Thomas. Aku kepesan naik si Thomas. Si Thomas on ngaborak sahihnya. Sampai no imana. Saling suhucucuk kon dari kot lubang na marlubangi nang perseau. Tumbuh apa ilo? Nah kan, berarti mana nga? Agad desbimana. Molo so kumering do pi lubang nai. Jaladak kucucuk kon do pi dari kot lubang nai. Dak so porsea au. AGP. Udah gitu AGP. Lu tahu udah AGP? AGP. AGP baik kodak sopor seau. Lalu Yesus mengetahui hal itu. Lalu ketika mereka berkumpul pada hari Minggu, pada hari ke-8 sesudah Yesus bangkit. Hari Minggu lagi, minggu kedua, datanglah Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka kaget. Lalu apa kata Yesus? Thomas, lihat. Mari kita baca. Asal lengkap menang bara-bara deh. Yohanes pasal 20. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Nah, di sini Yesus langsung mengarah kepada Thomas. Sekarang dia arahkan perhatiannya kepada Thomas. Maria Magdalena sudah, 2 murid sudah. Sekarang Thomas, giliran Thomas sekarang. Nanti Petrus itu di danau ya. Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Yesus marah begitu ya. Sepertinya dia marah. Kalau saya begitu, saya akan bilang begini. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kurang ajar. Kalau saya begitu, aku bilang. Karena udah banyak kali aku melihat orang begitu. Tapi Yesus tidak bilang kurang ajar. Saya yang bilang. Ya begitulah. Kan di sini tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi dari Yesus lagi. Langsung kata-katanya begitu seperti kata-kata yang formal gitu. Seperti kata-kata yang menukik ya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas. Begitulah Yesus kesal dia. Sebel. Geram dia melihat si Thomas. Tetapi untunglah Thomas pun menjawab, tidak perlu aku cucukkan tanganku. Langsung dia berkata, ya Tuhan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Masih diapa juga. Lalu dia berkata dengan lembut, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kita lebih berbahagia
dari semua orang. Amin. Karena kita tidak pernah melihat Yesus, namun kita percaya kepada Dia. Buktinya kita mau beribadah kepada Dia. Walaupun kita tak pernah melihat Dia, maka kita lebih berbahagia dari semua orang. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita raih kebahagiaan itu dengan kita setia kepada Yesus yang telah bangkit. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Haleluya. Terima kasih.